Dua serangan Israel menghantam sejumlah rumah di kamp pengungsi Bureij Der Al-Balah, Gaza Tengah pada Senin malam. Sebanyak 21 orang tewas dalam serangan ini. 5 di antara korban tewas adalah anak-anak dan 2 perempuan. Diduga masih ada sejumlah korban yang berada di bawah runtuhan bangunan. Serangan ini menambah jumlah korban tewas Palestina yang meningkat di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, saat ini ada 42.000 warga Gaza Palestina yang tewas akibat serangan keji Israel sejak tahun lalu. Satu tahun sudah serangan brutal Israel ke jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Invasi Israel ke seluruh wilayah Gaza telah menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina. Operasi militer Israel tak hanya menargetkan Hamas, melainkan juga warga Palestina, termasuk 16.000 anak-anak yang menjadi korban. Kecaman dari berbagai negara atas kejahatan perang tak membuat Israel menghentikan serangannya di jalur Gaza. Sementara itu di Karachi, Pakistan, pengunjuk rasa menyuarakan solidaritas terhadap Palestina. Unjuk rasa ini menandakan 1 tahun peperangan antara Israel dengan Hamas. Tak hanya mengecam Israel, para demonstran juga mengecam Amerika Serikat yang kerap mendukung Israel, salah satunya dengan pengiriman senjata. Perang Israel-Hamas di Gaza telah berlangsung selama 1 tahun. Selain menewaskan 41.000 lebih warga, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini juga menyebabkan sekitar 100.000 warga Palestina terluka. Sebagian pasien ditangani relawan Indonesia di Gaza. Bagaimana kondisinya saat ini? Ikuti laporan dari tim VOA berikut ini untuk Anda. Fikri Rofiul Haq tak bisa membendung rasa haru ketika bisa kembali menginjakkan kaki ke Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara setelah lama mengungsi akibat perang Israel-Hamas. Senangnya juga ada rasa bahagia juga bisa balik ke Rumah Sakit Indonesia. Kita sudah hampir kurang lebih 4 tahun tinggal di Wisma ini. Akhir November 2023, Israel mengepung lalu menduduki Rumah Sakit Indonesia atas tuduhan dimanfaatkan untuk aktivitas Hamas. Ketiga relawan mengungsi ke Gaza Selatan. Desember, Farid Sansabil Al-Ayubi kembali ke tanah air, sementara Fikri dan rekannya Reza Ardila Kurniawan bertahan. Sejak Agustus, Fikri maupun Reza kembali menginjakkan kaki ke Gaza Utara. Keduanya bergantian menemani sejumlah tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara atau posko di Deir Bala, Gaza Tengah. Perjalanan dari Gaza Tengah menuju Gaza Utara tidak cukup mudah sih sebenarnya perjalanan tersebut. Medannya yang sangat ekstrim dan pengamanannya, terutama ketika di checkpoint juga yang mengerikan lah, karena dipantau oleh drone dari Israel. Prioritas Mercy sebagai penyelenggara layanan kesehatan di Rumah Sakit Indonesia adalah pemulihan layanan segera. PEDI ke Utara, beliau juga sudah melakukan assessment. Ada beberapa hal yang memang sudah kita kerjakan. Yang saat ini berlangsung adalah memperbaiki Wisma Indonesia sebagai tempat timnya ini tinggal berkantor. Yang kedua, kita membantu solar panel menjadi sumber energi listrik di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Edi Wahyudi adalah relawan Mercy yang juga kembali ke Gaza. Ia dulu memimpin pembangunan rumah sakit sejak 2011 dan akan memimpin proses perbaikan bangunan dan fasilitas rumah sakit. Meski telah bisa kembali mengobati pasien, para dokter dari berbagai spesialisasi dan juga relawan rumah sakit dari Mercy Indonesia mengalami berbagai keterbatasan pasokan obat maupun peralatan di Gaza. Kadang bahkan lampu ponsel digunakan saat perawatan karena keterbatasan listrik. Luka yang ditanganinya pun bervariasi, mulai dari luka ringan, luka bakar, hingga luka yang mengharuskan amputasi. Salah satu relawan dokter spesialis bedah plastik rekonstruktif dari Jakarta menceritakan pengalamannya kepada VOA. Bedah plastik samalah semua dokter bedah gitu, semua punya standar bekerja, artinya standar bekerja, standar hasil yang ingin kita capai. Tapi ya memang begitu, semuanya nggak ada. Jadi kita tantangan terbesar ya menyesuaikan, menurunkan standar kita, tapi tetap menolong pasien untuk membantu rekonstruksi tahap selanjutnya. Dr. Endrina telah berpengalaman menangani luka parah akibat bom di Jakarta.
Tapi di Gaza banyak pasiennya adalah anak-anak. Iya, itu jadi ingat anak sendiri dulu kecil bisa main-main ya dengan leluasa, sementara di sini mereka harus menderita cacat yang berat gitu. Dan amputasinya pun kadang-kadang 2 tungkai, 3 tungkai, 4 tungkai gitu ya. Tapi salut dengan anak-anak sini, resiliennya luar biasa sih. Mereka bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Itu kan buat saya ya lihatlah bagaimana mereka tuh memang kuat ya. Bagaimanapun perkembangan konflik Israel-Hamas yang kini meluas ke Hizbullah di Lebanon, Mercy berencana melanjutkan layanannya di Gaza, bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Saudara, harga tomat dan cabai di pasar